Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami Ngaji bareng Mat Ali. Dan di edisi kali ini kami akan membahas seputar hukum make up dalam Islam bersama Ustazah Dewi Hamidah. Baik, yang pertama, bagaimana hukum dasar make up dalam Islam? Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuhibbul jamal wa lahu sifatul kamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabauhu fil ahwali wal af'al wal aqwal. Amma ba'd. Allahumma ya rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Mbak Rizkiko dan juga seluruh pemirsa ngaji bareng bersama Mahat Ali. Alhamdulillah, kali ini kita akan membincang bersama terkait dengan make up, kosmetik, dan juga hal-hal yang terkait dengan kecantikan. Karena wanita dan kecantikan itu adalah dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Sebagaimana dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Dan sebetulnya kita tahu bahwa setiap wanita itu adalah cantik. Hanya saja kemudian apakah wanita tersebut bisa menjaga dan mempertahankan kecantikan itu sebagai bentuk syukur kepada ciptaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kali ini ada beberapa hal yang akan kita bincang bersama seperti yang ditanyakan oleh Mbak Sikoh tadi. Yang pertama adalah hukum make up. Nah, make up itu sendiri adalah mempunyai arti berdandan atau berhias begitu ya. Sehingga itu mempunyai arti satu perbuatan atau pekerjaan di mana seseorang itu melakukan sesuatu untuk menambahkan hal yang baru, menempelkan sesuatu benda yang lain kepada dirinya dengan tujuan memperindah atau memperelok dirinya dan segala hal yang terkait dengan fisiknya. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat yang harus kita pahami bersama ketika perhiasan itu sendiri. Az-zinah dalam kitab Imam Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab Al-Mar'ah Al-Muslimah, beliau menjelaskan bahwasanya az-zinah ma yutazayyanu bihi wa hiya kullu ma yudfi 'alal insani husnan wa bahjatan. Jadi melakukan aktivitas bermake up atau berhias itu adalah menambahkan sesuatu yang namanya perhiasan, itu digunakan untuk mempercantik dan memperindah dirinya. Dan kemudian apabila melakukan hal yang dinamakan berhias itu boleh atau tidak secara syariat Islam. Nah, kembali ketika kita harus kembali pada niat seseorang atau wanita itu melakukan aktivitas berhias, itu diperbolehkan apabila dengan syarat yang pertama memang niatnya tidak hanya untuk memunculkan atau menunjukkan kecantikan atau keindahan dan keelokan yang ada pada tubuhnya, sehingga kemudian hal tersebut akan menimbulkan banyak fitnah. Beliau Imam Wahbah Zuhaili itu juga menjelaskan bahwasanya qad takunu masyru'atan wa hiyal khaliyah minal fitnah wal ifsad awin niyah al fasidah wa qad takunu ghaira masyru'atin wa hiyal ba'isah alal fitnah wal fasadi awin niyatil khabithah aw yashfisuha syai'un min fasadin niyah. Jadi ketika melakukan berhias atau mempercantik dan memperindah dirinya, itu adalah diperbolehkan apabila aman dari fitnah. Dan suatu saat ada kalanya berhias itu diperbolehkan, bahkan kemudian juga masyru'ah, artinya diperbolehkan dan bahkan mungkin juga dianjurkan dalam tanda kutip menurut syariat ajaran agama Islam apabila itu berhubungan dengan wanita yang sudah mempunyai pasangan. Dalam hal ini seorang istri misalnya melakukan berhias, mempercantik dan memperelok wajah dan tubuhnya untuk menyenangkan atau membahagiakan suaminya. Sehingga hal itu betul-betul disarankan atau dianjurkan dalam syariat ajaran agama Islam
asalkan tidak ada niat yang tidak baik, tidak disertai riya, kemudian ingin menunjukkan sisi kelebihannya untuk orang lain. Dan hal ini merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita sebagai wanita, karena Allah sudah menciptakan sesuatu yang indah dalam diri kita. Itu mungkin sementara jawaban dari saya, Mbak Sika. Baik, Sada, selanjutnya pentingkah menghapus make up sebelum kita melakukan wudhu, Sada? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sikom. Mungkin pertanyaan ini perlu saya luruskan sedikit. Jadi kalau misalnya kita bertanya penting atau tidak, tentunya jawabannya relatif. Tapi yang paling urgen di sini adalah haruskah kita menghapus make up sebelum kita berwudu? Mungkin itu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan sebuah rangkaian ibadah, misalnya saja sholat. Nah, sebelum kita menunaikan ibadah sholat, tentunya ada kewajiban yang lain yang menyertainya, yaitu kewajiban untuk bersuci atau bertoharoh. Nah, ketika kita akan melakukan bersuci, bertoharoh, baik wudhu atau mandi untuk membersihkan atau mensucikan dari hadas besar, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu syaratnya adalah membersihkan. Salah satunya syarat berwudu itu adalah membersihkan atau menghilangkan berbagai macam hal yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota wudu. Misalnya saja begini, kita tahu bahwa bermacam-macam merek make up itu sudah banyak sekali ya, bersebaran di sekitar kita. Banyak yang kemudian menyampaikan promosinya itu adalah make up ini, alat-alat kecantikan ini adalah waterproof, sehingga kemudian air bisa tetap masuk ke dalam atau sampai kepada kulit kita. Nah, tentunya kita harus selektif dalam memilih alat-alat kecantikan. Apalagi kemudian alat kecantikan sekarang itu juga ada yang bahan dasarnya itu dari sesuatu yang tidak suci atau sesuatu yang tidak halal. Sehingga ketika kemudian itu menempel pada tubuh kita, tentunya itu akan jelas yang pertama menjadikan kulit kita menjadi najis. Kalau kulit kita menjadi najis, maka betul-betul harus kita bersihkan, sehingga ketika kita akan melakukan wudhu, tidak ada lagi sesuatu hal yang najis yang menempel pada tubuh kita, apalagi sampai kemudian menghalangi sampainya air ke dalam atau kepada anggota tubuh kita. Misalnya saja begini, secara detail dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwasanya salah satu syarat untuk wudu, syarat untuk sucinya atau sahnya berwudu itu adalah alla yakuna 'alal adwi hailun. Jadi syarat yang keempat untuk bisa berwudu dan sah wudunya itu adalah jika tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh yang akan dibasuh. Yang dimaksud di sini adalah alla yakuna 'alal adwi hailun bainal ma' wal maghsul. Antara air dengan anggota yang akan dibasuh tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi. Contohnya, misalnya saja seperti yang teman-teman ketahui ketika kita menggunakan make up, ada yang namanya foundation, ada yang kemudian namanya moisturizer, dan berbagai macam hal yang terkait dengan kecantikan wanita yang tentunya teman-teman pasti lebih paham ya. Itu semua kemudian ada yang menutup pori-pori kulit kita. Nah, ketika kita tidak menggunakan produk tertentu yang bisa betul-betul membersihkan, sehingga menghilangkan efek dari alat kecantikan tersebut dan membersihkan pori-pori kulit kita, maka itu tentunya pasti akan menghalangi sampainya air. Hanya saja kemudian memang dalam kitab tersebut secara lebih detail dijelaskan bahwasanya bi khilafi dihnin jarin ay ma'i'in wa illam yathbut alma alaihi wa athari hibrin wa hana'in. Artinya begini, ada bahan alat kecantikan yang menyerupai minyak, yang berbahan dasar minyak. Kalau misalnya minyak itu kemudian setelah kita gunakan tidak sampai menempel terus ke dalam kulit kita, tapi masih bisa mengalir, maka hal itu tidak menghalangi sampainya air kepada kulit. Jadi contohnya misalnya saja ada salah satu jenis moisturizer, saya tidak akan membuka merek ya.
Nah, salah satu moisturizer itu kemudian bersifat atau melembabkan kulit kita, melembabkan kulit wanita. Ketika kita pakai kemudian itu hanya sekedar menempel, tapi sebetulnya dia tidak menutupi pori-pori kulit kita. Nah, kalau misalnya tandanya adalah kalau misalnya kemudian kita guyur air di atasnya, air itu akan mengalir. Jadi tidak termasuk syarat sahnya wudhu itu adalah air itu menempel pada kulit. Maksudnya begini, kalau misalnya ada minyak yang kemudian mengalir dan itu kemudian kita siram air di atasnya, maka air itu juga akan mengalir. Nah, ketika air itu mengalir, maka berarti air itu tidak kemudian minyak tadi tidak menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh kita. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan dihnin jarin, itu tidak menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah, hal itu juga senada pada penjelasan yang ada dalam kitab Matan Safinatun Najah, di mana salah satu syaratnya wudhu itu adalah tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air dalam kulit kita. Yang itu kemudian harus kita seleksi betul bahwasannya pori-pori kulit kita tidak tertutupi oleh beberapa jirim, beberapa bagian yang ada dalam makeup tersebut, sehingga air tersebut tidak bisa sampai kepada kulit kita. Begitu, Mbak Siko. Baik, Sada. Selanjutnya, bagaimana hukum memakai eyelash yang saat ini marak terjadi? Iya, betul. Memang wanita sekarang itu tidak akan pernah puas ya dengan kecantikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sampai kemudian ada eyelash, eyeliner, ya, berbagai macam hal yang kemudian bisa ditempelkan dalam wajahnya, digambar sedemikian rupa wajahnya, sehingga kelihatan lebih cantik mungkin versinya dia, versinya wanita itu sendiri. Jadi kalau memang kita turuti semua itu tidak akan ada puasnya wanita itu ya. Baik, eyelash itu adalah menyambung bulu mata. Jadi kalau wanita itu ingin terlihat lebih cantik, kemudian bulu matanya lebih panjang dan lebih lentik begitu, memang ada beberapa teknologi yang lumayan canggih dengan menyambungnya. Nah, menyambung ini sebetulnya tidak hanya menyambung bulu mata. Saya tambahkan penjelasan bahwa menyambung rambut itu juga terjadi pada misalnya pengantin atau dalam beberapa momen tertentu, momen yang istimewa begitu, biasanya wanita adanya menggunakan sanggul atau wig ya. Rambut-rambut pasangan itu juga termasuk yang menyambung rambut. Nah, menyambung rambut baik eyelash atau sanggul ataupun wig, apa hukumnya? Ada beberapa penjelasan ulama terkait hal itu, Mbak Siko. Ini didasari oleh hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la'anallahul wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Jadi Allah telah melaknat orang-orang atau wanita yang menyambung rambutnya atau meminta untuk disambung rambutnya. Baik rambut yang ada di mata, berarti bulu mata, ataupun rambut yang ada di kepala, artinya menyambung dengan sanggul atau dengan menggunakan wig begitu. Kemudian juga wanita yang menggunakan tato atau meminta untuk ditato. Macam-macam tato, baik tato itu untuk memperindah alisnya atau memperindah beberapa bagian tubuhnya sehingga kelihatan lebih cantik. Nah, beberapa hukum yang dijelaskan oleh ulama di sini adalah yang pertama jelas hukumnya adalah haram. Yang pertama haram apabila bulu mata itu, bulu mata sambungannya atau rambut yang lain sanggulnya atau wignya itu berasal dari barang yang najis. Tentunya teman-teman putri sekalian itu bisa membedakan mana bahan rambut pasangan itu yang berbahan dasar rambut asli atau sintetis. Nah, sintetisnya itu sekarang lagi marak berbahan dasar dari bulu anjing ataupun berbahan dasar dari kulitnya babi yang kemudian diserut sehingga seakan-akan menjadi seperti bulu. Dan itu saya pernah menemukan ketika alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ke Jerman. Itu ada memang bulu yang terbuat dari bulunya anjing. Dan itu sangat bagus sekali. Ketika ditempelkan di mata itu langsung menempel, kelihatan seperti asli begitu. Kalau berbahan dasar najis seperti ini Mbak Siko, jelas itu hukumnya adalah haram. Karena menempelkan sesuatu yang haram kepada tubuh kita. Kemudian yang kedua, tetap dihukumi haram apabila bulu yang ditempelkan atau rambut yang ditempelkan itu berbahan dasar dari
bulu asli atau rambut aslinya manusia. Jadi rambut asli manusia, misalnya saja, mohon dihati-hati teman-teman kalau potong rambut ke salon, baik teman-teman putri ataupun putra, yang jelas putra ya, teman-teman putra kan selalu potong rambut nih. Kalau misalnya di salon itu perhatikan salon tersebut, kalau memang potongan rambut itu dijual, itu bisa jadi bahan dasarnya sanggul atau wig. Meskipun potongan rambutnya putra itu kan kecil-kecil ya, tapi ketika kemudian dikumpulkan, itu kemudian diolah dan dibentuk seperti sanggul. Nah, sehingga sanggul ataupun rambut dasar yang dijadikan bulu mata itu kemudian berarti kita ikut urun bahwa anggota tubuh kita itu menjadi sesuatu yang haram. Maka ketika ditempelkan kepada tubuh kita itu menjadi haram juga hukumnya. Kenapa? Karena bagian tubuh kita ketika terlepas itu kemudian termasuk sesuatu yang muhtaram. Kalau misalnya orang meninggal dunia saja itu kita ikutkan supaya ikut dikuburkan. Tapi ini kemudian kita tempelkan pada tubuh kita dan itu menjadi hukumnya jelas haram. Begitu. Nah, jadi yang berbahan dasar sintetis tapi najis dan berbahan dasar rambut asli itu tetap sama-sama haram. Yang ketiga, hukumnya boleh. Boleh ini apabila bahannya itu adalah sintetis, bukan asli dari rambut manusia, tapi bahannya suci. Contohnya dari plastik atau dari bahan dasar lainnya yang kemudian diserut dan dijadikan bulu mata. Biasanya ini agak murah memang harganya. Nah, jadi teman-teman kalau mau menyambung misalnya biar kelihatan cantik ketika wisuda ataupun ketika momen-momen tertentu, pakai yang murah-murah saja. Biasanya itu yang halal, justru itu yang halal karena bahan dasarnya murah. Begitu, jangan pakai yang mahal-mahal. Karena yang mahal itu biasanya bahan dasarnya impor. Kalau impor biasanya dari bulu anjing atau dari babi. Terus kemudian juga ada yang bahan dasarnya dari rambut asli. Itu yang justru haram, gitu ya. Nah, semuanya ini terkait juga dengan wanita yang sudah mempunyai pasangan. Jika dia mempunyai suami, terus kemudian diberikan izin oleh suaminya, atau kalau pada masa dahulu itu budak perempuan itu sudah diberikan izin oleh sayyidnya, maka dia boleh menggunakan hal tersebut. Tentunya dengan ketentuan 3 di atas. Jadi 3 ketentuan di atas ya, 2 yang tadi itu haram kalau bahannya dari bahan yang najis, juga bahan yang rambut asli. Kemudian yang ketiga itu bahan dasarnya adalah boleh kalau bahan dasarnya bukan barang yang najis dan bukan rambut asli. 3 ketentuan itu boleh dilakukan jika dia diizinkan oleh suaminya atau sayyidnya. Tapi kalau tidak diizinkan oleh keduanya maka tidak boleh. Gitu. Udah jelas. Jadi ketentuan 3 di atas itu mutlak begitu ya. Penjelasan yang tadi Mbak Siko itu sudah dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Bujairimi Alal Minhaj Juz 2, Safhah 496. Beliau menjelaskan bahwasanya hasiluhu an-nawaslal mar'ah sya'raha bi sya'rin najisin aw sya'rin adami haramun mutlaqan. Sawa'un kana tahiran am najisan min sya'riha. Jadi kalau misalnya kemudian menyambungnya itu dengan menggunakan rambut atau bahan yang najis, atau kemudian dengan rambutnya manusia, baik rambut itu najis ataupun suci, maka tetap hukumnya adalah haram mutlak. Kemudian hal itu, yang 2 hal tersebut jelas-jelas mutlak haram, baik dengan izin suaminya atau tidak. Jadi meskipun nanti suaminya misalnya tidak apa-apa lah, misalnya istrinya menggunakan wig atau sanggul atau menyambung bulu matanya dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi diizinkan oleh suaminya, tapi tetap itu adalah hukumnya tetap haram. Begitu. Nah, wa amma wasluha bi sya'riha min ghairi adamiin adzina fihi az-zawj aw as-sayyid jaza. Dan apabila kemudian dia menyambung rambut tersebut dengan menggunakan bahan selain bahan yang najis dan juga selain bahan dari rambutnya manusia, dan kemudian dia diizinkan oleh suaminya atau sayyidnya, maka dia boleh menyambungnya. Wa illa fala. Apabila tidak diizinkan maka itu tidak boleh dilakukan. Begitu. Hal yang senada juga dijelaskan dalam kitab Fathul Aziz Syarhul Wajiz, itu juga demikian. Amma sya'rul ghairil adami fayundaru fihi ila halil mar'ah. Jadi semuanya dikembalikan kepada kondisi wanita tersebut. Apabila dia sudah mempunyai suami, maka dia harus mendapatkan izin suaminya, tentunya tetap dengan ketentuan tidak menggunakan barang-barang yang sudah diharamkan.
Baik, untuk kemudian yang selanjutnya adalah tentang behel ya tadi itu ya. Behel, kemudian juga apa tadi itu? Tanam benang. Tanam benang. Memang ribet ya wanita itu ya kalau pengen cantik. Behel itu sebetulnya bukan hanya wanita ya, laki pun juga sekarang banyak yang menggunakan itu. Ingin merapikan giginya, ingin merenggangkan, atau kalau ingin memajukan nggak ada ya. Mungkin ingin merenggangkan, merapikan, begitu memperindah giginya. Saya tambah juga sekalian pungkur. Sekarang juga ada teknik pungkur itu ya. Jadi bukan hanya memasang sesuatu, misalnya kawat ataupun bahan-bahan yang lain untuk merapikan giginya, tapi pungkur itu adalah memangkas giginya. Jadi misalnya ukuran giginya itu tidak rata, ada yang lebih panjang dari gigi yang lain begitu. Itu kemudian mereka minta dipotong, dipangkas sehingga supaya giginya terlihat rapi. Ada-ada saja memang ya, ke orang kepingin cantik. Itu pun hukumnya sama, baik pungkur ataupun behel itu hukumnya tetap haram, mutlak. Kenapa demikian? Yang pertama karena jelas itu merubah ciptaan Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Itu jelas tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau misalnya kita melakukan sesuatu sampai mengubah ciptaan Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka itu jelas haram. Kecuali tetap ada pengecualian, karena likulli qaidatin mustasnayat atau likulli hukmin mustasnayat. Itu adalah ketika misalnya memang kondisi gigi itu yang misalnya tidak rapi itu membahayakan kesehatannya. Contohnya misalnya karena tidak rapinya posisi gigi itu sehingga ketika dia makan atau ketika dia berbicara melukai anggota tubuh yang lain. Misalnya kemudian mulutnya sering tergores berdarah karena posisi giginya yang tidak rapi tadi itu. Atau kemudian membahayakan anggota tubuh yang lain sehingga itu tidak bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, dengan baik, itu maka boleh. Atau misalnya sampai mempengaruhi fasohah ya, ketika dia membaca surat-surat dalam Al-Quran, ketika akan menjadi imam, kemudian melafalkan beberapa huruf di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun wajib, rukun qauli dalam sholat, itu kemudian dia tidak fasih. Nah itu maka boleh dilakukan, begitu. Sedangkan kemudian untuk tanam benang itu jelas menambahkan sesuatu kepada anggota tubuh, memasukkan sesuatu. Tanam benang ini hukumnya sama dengan menanam benang baik berupa emas ataupun berbahan jenis yang lain, susuk semacam itu ya, sehingga kemudian terlihat cantik, terlihat menarik, bahkan kemudian terlihat wajahnya itu berbentuk tirus. Ada yang seperti itu. Jelas ketika menambahkan sesuatu kepada tubuh kita itu adalah hukumnya haram. Karena menambahkan sesuatu kepada tubuh kita dengan niat-niat tertentu, maka itu jelas diharamkan. Dan saya tambahkan sedikit di sini, ketika kita menambahkan sesuatu misalnya untuk merubah warna kulit dan lain sebagainya, memerahkan wajah kita atau membuat menambah hal-hal yang kemudian menurut kita akan menambah kecantikan kita, itu memang harus kita lihat dulu niatnya apa. Ada penjelasan dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, wa amma tahmirul wajhi wal khudab bisawat wa tatrifil asabi' fa illam yakun laha zaujun wala sayyid aw kana wa fi'latuhu bighairi idnihi fa haramun wa in adina jaza ala sahih. Jadi misalnya kita menggunakan eyeshadow, menggunakan celak begitu ya, selama hal itu masih bisa kita bersihkan dan tidak merubah sama sekali bentuk wajah kita atau sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka jika diizinkan oleh suaminya atau sayyidnya maka itu boleh. Tapi apabila tidak mendapatkan izin dari suaminya, pasangannya ataupun dari sayyidnya, maka jelas tidak boleh. Jadi semuanya itu adalah mungkin dalam rangka kita memang harus merawat dan mensyukuri pemberian Allah berupa ciptaan ini, maka sebetulnya kita niatkan semuanya adalah untuk mensyukurinya dan membahagiakan pasangan atau suami kita. Gitu. Maka untuk sebagai closing Mbak Siko, fajamalul jismi yufna mislama tufna az-zuhur. Wa jamalun nafsi yabqa zahiran marrat duhur. Jadi sebetulnya kecantikan fisik itu pasti akan pudar seperti bunga yang suatu saat nanti pasti akan berguguran. Sedangkan kecantikan jiwa, hati dan pikiran kita serta cantiknya kepribadian kita itu pasti akan bertahan lama
meskipun masa terus berlalu. Dan tentunya yang kita inginkan, yang kita harapkan, teman-teman sekalian, inner beauty lah yang harus kita munculkan dalam diri kita, bukan hanya kecantikan secara fisik, tapi kecantikan secara pribadi itu akan bisa kita pancarkan baik melalui kepribadian kita, akhlak kita, kebijaksanaan, kemudian juga kesopanan, kecerdasan, dan tentunya kelebihan serta keutamaan ilmu yang kita miliki itu akan bisa menambahkan kecantikan hakiki yang kita miliki. Semoga dan ada guna dan manfaatnya, dan kita semua senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah yang berupa kecantikan, baik kecantikan fisik dan kecantikan ilmu yang kita miliki, sehingga semuanya akan bisa menambahkan amal ibadah kita, menjadikan kita hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa bersyukur dan senantiasa menggunakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan semoga ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.